Pada awal April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menetapkan tarif sebesar 32% untuk produk asal Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi tarif timbal balik yang diberlakukan terhadap negara-negara dengan neraca perdagangan surplus terhadap Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat beralasan bahwa tarif ini diberlakukan karena ketidakseimbangan neraca perdagangan. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. So 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? Amerika Serikat mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia, di mana ekspor Indonesia ke Amerika Serikat jauh lebih besar dibandingkan impor dari Amerika Serikat. Amerika merasa diperlakukan tidak adil. Amerika menilai Indonesia menerapkan tarif impor yang tinggi terhadap produk-produk Amerika dengan rata-rata tarif sebesar 64%. Memanipulasi mata uang dan hambatan perdagangan. Amerika Serikat menuduh Indonesia melakukan manipulasi uang dan menerapkan hambatan perdagangan non-tarif yang merugikan eksportir Amerika. Lalu keuntungan apa yang didapat Amerika Serikat setelah menaikkan tarif impor ini? Dengan menaikkan tarif impor, Amerika berharap mengurangi defisit perdagangan, mendorong negara-negara mitra dagang termasuk Indonesia untuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat, melindungi industri dalam negeri, memberikan perlindungan bagi produsen domestik dari persaingan produk impor yang lebih murah, meningkatkan daya tawar, memperkuat posisi Amerika Serikat dalam negosiasi perdagangan bilateral. Lalu bagaimana dengan dampak global? Kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat memicu berbagai respon dari negara-negara mitra dagang. China memberlakukan tarif balasan hingga 145% terhadap produk Amerika Serikat dan memasukkan 11 perusahaan Amerika ke dalam daftar hitam. Uni Eropa mengumumkan tarif balasan senilai 23 miliar dolar, namun menunda penerapannya selama 90 hari untuk negosiasi. Negara Asia lainnya seperti India, Pakistan, dan Thailand berencana meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan. Lalu untuk dampak bagi Indonesia, kenaikan tarif ini berdampak signifikan terhadap Indonesia. Menurunnya daya saing ekspor, produk Indonesia menjadi lebih mahal di pasar Amerika, mengurangi daya saing, ancaman terhadap industri padat karya seperti sektor tekstil, garment, menghadapi resiko penurunan permintaan dan potensi pemutusan hubungan kerja. Tekanan terhadap neraca perdagangan, menurunkan ekspor ke Amerika Serikat dapat memperburuk neraca perdagangan Indonesia. Apa yang harus dilakukan Indonesia? Melakukan diversifikasi pasar ekspor, mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika dengan mencari pasar alternatif. Negosiasi diplomatik. Bisa dilakukan pendekatan diplomatik untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Lalu meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kualitas dan efisiensi produk untuk persaingan di pasar global. Sejauh ini, yang sudah dilakukan Indonesia adalah meningkatkan impor dari Amerika Serikat, merencanakan peningkatan impor barang dari Amerika hingga 19 miliar dolar, termasuk produk pertanian, energi, untuk mengurangi surplus perdagangan. Memberikan insentif bagi perusahaan Amerika, menawarkan fasilitas dan insentif kepada perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia untuk menarik investasi. Negosiasi aktif, mengirim delegasi ke Washington untuk negosiasi dan target menyelesaikan pembicaraan dalam waktu 60 hari. Pada 18 April 2025, Indonesia dan Amerika
sepakat untuk menunda penerapan tarif tambahan selama 90 hari guna memberikan waktu untuk negosiasi. Selama periode ini, Indonesia akan meningkatkan impor dari Amerika dan memberikan insentif kepada perusahaan Amerika, sementara dari pihak Amerika Serikat menangguhkan penerapan tarif tinggi terhadap produk Indonesia. Tarif ini bukan cuma soal angka dan pajak. Ini tentang bagaimana bangsa besar berdiri di tengah tekanan, bisa tunduk atau bangkit, mencari jalan sendiri. Karena hari ini, pembebasan mereka bisa jadi awal ujian kemerdekaan kita.